Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Rufaira. Saya jurusan manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan Islam dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan atau mempengaruhi. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Dasar kepemimpinan. Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim, karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagaman rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidang pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan, bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Keempat, pemimpin harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan oleh umatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela, dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, kekacauan, dan fitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkumpul dalam Asmaul Husna, sifat-sifat Rasulnya. Pemimpin. Karakter yang harus dimiliki dalam seorang pemimpin adalah: pertama, sidik. Sidik artinya jujur. Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dan melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. Kedua, amanah. Amanah adalah tanggung jawab. Setiap pemimpin bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan jabatan yang telah dipilihnya. Tanggung jawab di sini artinya mau dan mampu menjaga amanah kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Pemimpin merupakan suatu tugas mulia lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Ketiga, tidak menipu. Pemimpin hendaknya menghindari penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan, dan keburukan tingkah pola manusia lainnya. Setiap sumpah yang keluar dan mulut manusia harus dengan nama Allah. Jika sudah dengan nama Allah, maka harus benar dan jujur. Jika tidak benar, maka akibatnya sangatlah fatal. Keempat, menepati janji. Seorang pemimpin yang dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada rakyat, terlebih lagi tentu saja harus dapat menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji yang harus ditepati oleh para pemimpin, sementara janji kepada Allah yang harus ditepati oleh pemimpin muslim misalnya adalah sholatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, apabila telah ditunaikan sholat,
maka bertebarlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan atau perniagaan. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10-11. Kelima, murah hati. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para pemimpin selalu bermurah hati dalam melaksanakan pemberian perintahnya. Murah hati dalam pengertian artinya ramah, tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh bertanggung jawab. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berbalas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli, dan ketika menuntut hak. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, tidak melupakan akhirat. Kepemimpinan adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pemimpin muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu sholat, mereka wajib melaksanakan sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah ketika azan dikumandangkan. Sementara pemimpin yang tidak adil akan memimpin sesuai selera dan kepentingan orang-orang yang mengitarinya. Dampak masyarakat tidak akan mendapatkan keadilan, padahal adil dan keadilan merupakan perintah negara yang tercantum dalam sila kedua dan kelima dari Pancasila. Pemimpin mutlak memiliki sifat cerdas, jujur, benar, dan amanah, dan adil. Karena pemimpin itulah yang dicontoh diteladani rakyat dalam segala hal. Mulai dari keputusannya, tutur katanya, sifat-sifatnya, penampilannya, bahkan pakaiannya. Kalau pemimpinnya baik, cerdas, jujur, benar, amanah, dan adil, maka rakyatnya akan baik karena rakyat akan mencontohkan segala kebaikan yang dimiliki dan dilakukan oleh pemimpinnya. Sebaliknya, kalau pemimpin tidak baik, tidak cerdas, tidak jujur, tidak benar, tidak amanah, tidak adil, maka rakyat bisa rusak. Karena ada rakyat yang menjadi pengikut buta, yang mengikuti dan membenarkan segala keputusan dan tindakan yang diambil pemimpin. Jika akan kelompok masyarakat yang berusaha mengoreksi pemimpin untuk kepentingan kelompok sendiri, sehingga rakyat terpecah belah dan kacau. Oleh karena itu, rakyat harus berjuang supaya mempunyai pemimpin yang baik, yang cerdas, adil, jujur, benar, amanah, dan tabligh, yang mampu menyampaikan pandangan dan programnya kepada rakyat secara baik. Kejujuran saat ini sangat langka. Banyak orang pintar yang memiliki banyak gelar kesarjanaan terjerembab dalam kehinaan dan masuk penjara karena korupsi. Korupsi merupakan wujud dari tidak jujur. Selain itu, Nabi Muhammad SAW adalah pemersatu sebagai contoh ketika terjadi sengketa antara pemimpin Quraisy yang masing-masing kabilah merasa berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula di bagian tengah di Ka'bah. Nabi Muhammad SAW memberi solusi dengan meminta kepada seluruh pemimpin kabilah untuk memegang ujung kain tersebut. Setelah itu Hajar Aswad diletakkan di tempat semula di Ka'bah. Pemimpin berkhianat atas amanah. Ada ungkapan menarik menyebutkan bahwa amanah
identik dengan kekuasaan. Ungkapan ini menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di bumi menjadi khalifah, maka kekuasaan itu diperoleh sebagai suatu penegasian kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan yang suatu saat nanti harus dipertanggungjawabkan. Dan kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanakan pun memerlukan amanah. Pengkhianatan atas amanah akan berdampak pada rusaknya pola hubungan dan komunikasi. Saat sebelum seseorang percaya yang ditandai dengan keterbukaan komunikasi dan intensitas komunikasi atau interaksi, lalu manakala kepercayaan telah dikhianati, maka hilanglah semua realitas komunikasi harmonis itu dan berganti dengan disharmoni, yaitu mulai tertutupnya pintu komunikasi yang menjadikan jarak informasi semakin jauh dan lebar, tidak lagi intens komunikasi, hingga muncul kesan negatif atas setiap tindakan komunikasi yang dilakukan, sehingga lahir banyak kecurigaan sebagai akibat terhianatnya kepercayaan. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala sangat melarang perbuatan khianat atas amanah karena akan menghilangkan kepercayaan pada seseorang. Orang yang berkhianat sebenarnya sadar dan mengetahui bahwa dirinya telah keluar dan kepercayaan yang diberikan atau diamankan sebelumnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Pemimpin batal atau terjatuh. Kepemimpinan adalah seni memotivasi sekelompok orang untuk bertindak mencapai tujuan bersama. Meninjau dari definisi kepemimpinan di atas, tentu seseorang pemimpin perlu mempersiapkan diri untuk dapat menginspirasi orang lain. Dengan cara demikian, tujuan yang dicapai oleh pemimpin harus dikomunikasikan dengan cara melibatkan anggota kelompok untuk dapat bertindak sesuai dengan keinginan pemimpin tersebut. Pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Mereka memberikan berbagai arahan baik secara praktis maupun teoritis, membangun visi yang inspiratif dan menciptakan strategi, perencanaan, dan cara eksekusi yang baru. Sembari memberikan arahan, para pemimpin juga harus memberikan keterampilan manajemen yang telah mereka pelajari untuk memimpin orang lain ke tujuan yang tepat dengan cara yang halus, bukan memaksa, dan efisiensi penyebab pemimpin gagal atau terjatuh. Meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Hal ini diakui oleh Michel Hart, seorang penulis barat, dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in Story. Dengan sangat objektif, ia menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi memiliki kecerdasan manajerial yang tinggi dalam mengelola, mengatur, dan menempatkan anggota masyarakat dalam berbagai posisi sesuai kemampuannya, sehingga dapat mencapai tujuan utama, yaitu membangun masyarakat madani yang berdasarkan nilai-nilai ilahi. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW selalu mengendalikan akhlak mulia. Hal ini dilakukan oleh Utsman bin Ali sebagai cucu Nabi, bahwa Nabi adalah pribadi yang menyenangkan, santai, dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut, dan sopan, tidak keras dan tidak terlalu lunak, tidak pernah mencela, tidak pernah menuntut dan mengerutu, tidak mengulur waktu, dan tidak tergesa-gesa. Orang-orang yang bersifat objektif dalam kalangan non-muslim pun mengakuinya. Washington Irving, seorang orientalis
dalam seorang penulis besar Amerika yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat dan negara lain. Di abad 19 Masehi, lahir tahun 1832 Masehi di kota Washington dan meninggal tahun 1892 Masehi. Dia berkata, Muhammad adalah penutup para nabi, rasul paling agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia kepada penyembahan kepada Allah. Georges Bernard Shaw, seorang filosofi Inggris dan penulis alur cerita film di Inggris yang terkenal, lahir di Irlandia, meraih Nobel di bidang sastra tahun 1920 Masehi. Dia berkata, "Aku telah membaca kehidupan Rasul Islam dengan baik berkali-kali, dan aku tidak menemukan kecuali hak akhlak luhur yang semestinya, dan sangat berharap Islam menjadi jalan bagi dunia." Dan masih banyak pengakuan non-muslim terkait keluhuran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat dalam pesona akhlak dan kekuatan pribadi manusia teragung sepanjang masa, karya Hisham Muhammad Syahid Markhishi, alih bahasa Izzuddin Karimi. Sekian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.